Alexander-Arnold resmi absen di Euro 2020. Bek kanan Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold dilaporkan tidak akan dibawa oleh Gareth Southgate untuk memperkuat timnas Inggris di Euro 2020. Alexander-Arnold bakal dicoret karena mengalami cedera paha. Cedera ini dialami oleh Alexander-Arnold ketika bermain dalam partai persahabatan melawan Austria. Timnas Inggris memang belum memberikan pernyataan resmi mengenai cedera dari Alexander-Arnold. Akan tetapi The Athletic melaporkan Alexander-Arnold harus mendapatkan perawatan selama 6 pekan dan dipastikan akan absen di Euro 2020. Cederanya Alexander-Arnold tidak membuat Gareth Southgate kelimpungan. Pasalnya ia masih memiliki 3 bek lainnya yang bisa mengisi lubang di posisi yang ditinggalkan oleh Alexander-Arnold. Dalam laporan The Athletic mengatakan Southgate tak akan memanggil bek kanan tambahan untuk menggantikan Trent Alexander-Arnold. Pelatih berusia 50 tahun itu diprediksi bakal memanggil Jesse Lingard yang ada di daftar pemain standby milik timnas Inggris. Ribery pastikan ingin bertahan di Fiorentina pada musim depan. Setelah menjalani musim yang tidak bisa dibilang istimewa, masa depan dari seorang Franck Ribery bersama Fiorentina sempat dikabarkan akan segera berakhir. Pemain senior asal Prancis itu sempat dikabarkan akan memilih kembali ke Bundesliga karena kontraknya memang segera berakhir. Namun keputusan dari klub yang mendatangkan pelatih baru yakni Gennaro Gattuso sepertinya memberikan perubahan terhadap situasi dari Franck Ribery. Gattuso memang berharap agar Fiorentina tetap mempertahankan mantan bintang Bayern Munchen itu pada musim datang. Keinginan dari Gattuso itu tampaknya juga diamini oleh Franck Ribery yang secara langsung mengungkapkan bahwa dia memang masih berharap untuk tetap bertahan di Fiorentina pada musim datang. Meskipun memang hampir pasti akan dipertahankan, tetapi Ribery tetap harus berdiskusi dulu dengan klubnya mengenai kontrak yang baru. Fiorentina memang harus menawarkan kontrak baru jika ingin tetap mempertahankan pemain senior tersebut. Mengingat masa bakti dari ex penggawa Bayern Munchen itu akan segera berakhir pada akhir bulan ini. Resmi Lord Bendtner pensiun dari sepak bola. Sebuah pengumuman mengejutkan datang dari Niklas Bendtner. Pesepak bola kenamaan itu resmi mengumumkan gantung sepatu di usia 33 tahun. Diketahui Bendtner adalah salah satu penyerang yang pernah membela beberapa klub top dunia. Ia pernah memperkuat Arsenal, Juventus, dan juga Wolfsburg sepanjang karirnya. Ia juga menjadi andalan di timnas Denmark. Ia mengantongi 81 caps bagi Danish Dynamite dan mencetakkan 30 gol sepanjang karirnya. Bendtner menilai bahwa ia sudah cukup lama menghabiskan karirnya di dunia sepak bola. Jadi ia merasa saat ini yang tepat baginya untuk mundur dari jagat sepak bola. Tetapi Bendtner masih mengakui bahwa ia masih ingin melanjutkan karir di dunia sepak bola nantinya. Untuk itu ia akan ikuti lisensi agar bisa menjadi seorang pelatih. Resmi Lucas Vazquez perpanjang kontrak di Real Madrid. Nama Lucas Vazquez telah banyak dikaitkan dengan pintu keluar dari Santiago Bernabeu karena kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2021 ini. Dengan beberapa klub Eropa termasuk AC Milan sudah dikabarkan berminat mengontraknya secara bebas transfer. Tetapi Lucas Vazquez kini akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di Real Madrid dengan kontrak baru berdurasi selama 3 tahun. Dengan dia telah membubuhkan tanda tangannya kesepakatan anyar di Santiago Bernabeu dengan didampingi oleh Florentino Perez. Real Madrid telah resmi mengumumkan bahwa mereka telah resmi mengikat Lucas Vazquez dengan kontrak baru hingga 30 Juni 2024 mendatang dengan kontrak sebelumnya yang akan berakhir pada akhir musim ini. Pelatih Argentina ungkap alasan tidak bawa Dybala ke Copa America. Setelah gagal membawa klubnya Juventus mempertahankan gelar Scudetto pada musim yang lalu, penyerang asal Argentina yakni Paulo Dybala kembali harus menelan kekecewaan karena tidak menjadi bagian dari tim nasionalnya untuk ajang Copa America. Paulo Dybala tampaknya harus rela istirahat dan tidak bisa membela negaranya pada kejuaraan antar negara Amerika Selatan tersebut. Pencoretan seorang Dybala bisa jadi memberikan rasa kecewa pada para penggemar sepak bola yang berharap bisa melihat semua talenta terbaik di turnamen tersebut. Akan tetapi menurut pelatih timnas Argentina yakni Lionel Scaloni, keputusan tersebut memang sesuatu yang sangat terpaksa dia lakukan. Scaloni memastikan kondisi fisik dari Dybala yang tidak maksimal memang menjadi kunci alasan pemain berusia 28 tahun itu tidak dipanggil ke Copa America. Jordan Henderson tak layak perkuat timnas Inggris di Euro 2020.
Setelah kompetisi Liga Inggris resmi selesai, Gareth Southgate langsung mengumumkan 26 pemain yang memperkuat The Three Lions untuk Euro 2020. Dari nama-nama yang dipanggil oleh Gareth Southgate selaku juru taktik timnas Inggris, secara mengejutkan memasukkan nama Jordan Henderson ke dalam skuadnya. Sedangkan ditunjuknya sang pemain sedikit mengejutkan. Pasalnya ia tidak bermain sepak bola sejak bulan Februari kemarin. Hal tersebut dikarenakan ia mengalami cedera pada pangkal pahanya. Sementara itu Kapten Liverpool baru saja berlatih selama 2 pekan yang lalu. Sedangkan Euro 2020 akan bergulir pada pekan depan. Oleh karena itu mantan pemain Liverpool yakni David Thompson memberikan kritikan keras kepada Gareth Southgate yang sudah memilih Jordan Henderson untuk memperkuat timnas Inggris kali ini. David Thompson menyebutkan jika ia adalah seorang fans dari Jordan Henderson, akan tetapi ia menilai Gareth Southgate telah salah sudah memasukkan namanya lantaran si pemain belum benar-benar fit untuk sepenuhnya. Resmi Juventus jual Cristiano Romero ke Atalanta. Digadang-gadang akan kembali ke Turin sebagai bek masa depan. Cristiano Romero secara mengejutkan malah dilepas permanen oleh Juventus ke rival mereka yakni Atalanta. Pemain internasional Argentina itu awalnya dibeli Juventus dari rival Serie A Italia yakni Genoa pada musim panas senilai 452 miliar rupiah. Namun bek tangguh itu tetap bertahan di klub tuanya dengan status pinjaman selama setahun. Kembali ke Juventus pada musim 2020 yang lalu, bek berusia 23 tahun itu langsung dipinjamkan lagi. Kali ini ke Atalanta dalam kesepakatan pinjaman hingga musim panas 2022 mendatang. Tetapi kini Atalanta telah mengambil opsi pembelian permanen pada kesepakatan pinjaman Cristiano Romero setahun lebih cepat dan membayar pihak Juventus dengan bayaran mencapai 279 miliar rupiah. Tentu saja ini harga yang terlalu murah bagi raksasa Turin untuk menjualnya. Arsenal selangkah lagi datangkan kiper milik Ajax Amsterdam. Arsenal dilaporkan sedang memburu penjaga gawang Ajax Amsterdam yakni Andre Onana. The Gunners memasuki tahap lanjut dalam negosiasinya. Juru taktik Arsenal yakni Mikel Arteta tidak puas dengan komposisi skuad pada sektor penjaga gawang. Setelah menjual Emiliano Martinez, praktis hanya Berlino yang memiliki kapasitas sebagai kiper utama Arsenal. Arteta pun meminta kepada manajemen Arsenal untuk memboyong kiper yang baru. Menurut pakar bursa transfer asal Italia yakni Fabrizio Romano, pilihan Arsenal jatuh kepada Andre Onana. Andre Onana pun merebut atensi sejumlah klub Eropa setelah menampilkan aksi apik di bawah Mister Gawang Ajax Amsterdam. Apalagi ia juga pernah membawa Ajax Amsterdam hingga semifinal Liga Champions 2018-2019. Dan kini dikabarkan minat terbesar datang dari Arsenal. The Gunners telah menjalin kontak dengan Onana sejak awal tahun ini. Bahkan menurut laporan dari jurnalis lainnya yakni Nicolas Kira, kedua kubu dikabarkan sudah sepakat dengan kontrak hingga tahun 2024 mendatang dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Saul Niguez dikabarkan ingin bergabung dengan Manchester United. Setelah baru saja membawa Atletico juara, ternyata tidak membuat Saul Niguez merasa betah untuk bertahan di Atletico. Menurut kabar terbaru, Saul berminat untuk meninggalkan Atletico pada bursa transfer musim panas kali ini. Saul bahkan disebut sudah memiliki klub yang diinginkan untuk menjadi pelabuhan selanjutnya. Seperti yang dilansir 442, klub yang dimaksud ialah Manchester United. Meski sukses membawa Los Crocodilos sebagai juara La Liga Spanyol musim yang lalu, pemain berusia 26 tahun tersebut tidak menjadi pilihan utama di skuad Atletico. Musim lalu ia tercatat hanya bermain 22 pertandingan saja. Jika menilik situasi yang ada saat ini, sebenarnya skenario untuk meninggalkan tim cukup mendukung bagi Saul Niguez, karena pihak Setan Merah sendiri dikabarkan juga tertarik untuk mendatangkan Saul pada bursa transfer kali ini. Aymeric Laporte segera susul Aguero ke Barcelona. Aguero resmi memutuskan untuk kembali ke Spanyol. Ia kemudian bergabung dengan salah satu raksasa La Liga Spanyol yakni Barcelona. Dilansir dari Sport, Barcelona berpotensi menggait pemain Manchester City kedua di musim panas ini. Ia adalah sang bek yakni Aymeric Laporte. Menurut laporan tersebut, Barcelona saat ini membutuhkan tambahan bek tengah yang baru. Pasalnya stok bek tengah mereka kurang mumpuni saat ini, terutama karena Gerard Pique dan Samuel Umtiti rentan akan cedera. Itulah mengapa Ronald Koeman dikabarkan membutuhkan bek tengah yang teruji agar pertahanan mereka menjadi semakin solid. Kans Barcelona untuk menggait Laporte di musim panas nanti cukup terbuka lebar.
Ini dikarenakan sang bek sudah tidak lagi menjadi pemain utama di Manchester City. Ia kalah saing dengan Ruben Dias dan juga Johnstone yang kini menjadi andalan bagi Pep Guardiola. Alhasil sang bek dilaporkan sudah mantap ingin pergi dari Manchester City di musim panas nanti. Diketahui bek berusia 27 tahun itu masih terikat kontrak di City hingga tahun 2025 mendatang. Dan ia kabarnya bisa ditebus dengan bayaran yang mencapai 45 juta euro. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.